Tapi mengubah habit guru dan murid untuk pakai itu yang susah. Susah ya. Sekarang karena powerful, Telkom punya IndiBiz. Kalau downloadnya 50, uploadnya sama. Sebenarnya AM itu adalah salah satu duta Telkom ya. Jadi berkaitan dengan hal ini tuh sebenarnya lebih ke seni menjual. Senang banget karena ini adalah episode pertama podcast di IndiBiz Jateng DIY. Dan bintang tamu kita hari ini ada Mas Daniel Marwah Deniro. Halo Mas Daniel. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih Mas kabarnya? Sangat baik. Sangat baik. Tadi udah sarapan ya? Sudah. Kita hari ini podcast di sini tuh kita ngebahas tentang dunia bisnis, Mas. Nah, masuk di podcast pertama, ini ada Mas Daniel ini sebagai AM. Wah. AM itu adalah account manager, bener ya Mas ya? Betul sekali. Jadi perantara antara perusahaan dan para klien-klien. Jadi buat kamu nih para pengusaha yang mau bekerja sama-sama IndiBiz bisa langsung kontak ini Mas Daniel. Nah Mas Daniel, Live penasaran nih, Mas Daniel itu udah masuk di Telkom itu sejak tahun berapa dan kenapa memilih perusahaan Telkom untuk bekerja di sini? Oke, jadi 2010 dulu selesai D3. Saya kebetulan D3 di Politeknik Negeri Semarang. Jurusannya Teknik Telekomunikasi. Jadi memang sangat berkaitan dengan dunia telekomunikasi dari ngurusin PSC, MSC dan lain sebagainya. Kemudian lulus karena memang masih pakai SKL. 2010 masuk Telkomsel. Kemudian 2016 saya dapat SK dari Telkomsel untuk pindah ke Malang, Pasuruan. Kemudian setelah itu waktu berlalu masuk lagi ke Telkom karena saya yang ngikutin istri malahan yang ke Semarang karena istri di dinas provinsi. Jadi saya pindah ke Semarang 2019. Masuk ke Telkom, kebetulan pas ada rekrutmen di situ dan masuk. Alhamdulillah, dan sampai sekarang. Dan kalau di posisi AM sendiri udah berapa lama nih Mas? Kalau di AM-nya Telkomsel 2016 sampai 2009, 3 tahun misalnya ya. Kalau di AM-nya Telkom 2009 sampai hari ini, jadi sekitar 4 tahunan ya. Wah berarti banyak yang suka duka udah dilaluin sebagai AM, banyak banget. Terus kalau yang sobat IndiBiz sendiri nih, kalau mau jadi AM, emang keahlian apa sih Mas yang perlu dibutuhin untuk menjadi seorang AM? Jadi kalau jadi AM yang penting kita mindsetnya adalah mau bantu orang. Mau membantu orang. Pokoknya tidak mindset jualan banyak, tapi bantulah orang lain. Kemudian yang kedua, jadilah yes man. Yes man itu artinya gini, kan kadang banyak dari kita yang kadang dimintain tolong nemenin aja nggak bisa. Nemenin ke kanan, kadang diajak ke beli apa, kemudian diajak pelanggan untuk komunikasi, walaupun dia tidak minta jualan ke kita atau mau beli produk kita, mudahkanlah mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, dua itu sih. Dua itu yang paling penting. Mau bantu, jadilah yes man. Waduh, berarti mindset itu penting ya Mas ya. Penting. Terus ikhlas harus nggak ikhlas? Ikhlas, pas jujur ikhlas tuh jadi satu. Jadi satu ya. Baiklah, jadi tuh buat kamu yang pengen jadi AM, itu 2 poin penting yang tadi dari Mas Daniel harus dipunyai, harus dilakukan. Karena kalau misal itu udah dilakuin, pasti mau jalan kemanapun tuh bakalan nyaman, seneng, dan hasilnya juga bakal memuaskan gitu. Nah, sebenarnya tuh produk IndiBiz kan baru nih ya Mas ya di masyarakat luas. Kalau Mas Daniel sendiri menjelaskan ke klien produk IndiBiz itu susah atau gampang sih Mas? IndiBiz itu produk yang sangat powerful ya untuk sekarang di Telkom ya. Kalau sekarang karena powerful, Telkom punya IndiBiz yang mana 1:1. Jadi kalau downloadnya 50, uploadnya sama. Dan sampai hari ini saya jualan beratus-ratus IndiBiz. Waduh. Sangat bisa menjaga ini speednya satu itu. Kemudian di IndiBiz tidak ada FUP. Jadi bagi pelanggan yang memang suka download, kemudian suka streaming di online, kemudian suka nonton YouTube, Netflix, sangat cocok sekali pakai IndiBiz karena memang dia tanpa kuota. Berikutnya pemasangannya mudah, tetapi di IndiBiz karena memang di sini dijual di versi corporate harus pakai CV atau PT atau mempunyai usaha. Nah itu yang bisa untuk pasang IndiBiz.
Baik. Nah, sebenarnya tuh sesuai dengan kebutuhan ya Mas ya. Kalau untuk Indibi sendiri segmennya khususnya untuk para pelaku usaha. Jadi kalau semisal kalian para pelaku usaha pengen bisnisnya maju, mau didukung sama Telkom, nah Telkom punya produknya Indibis gitu. Nah, Mas Daniel sendiri inovasi yang dilakuin tuh apa aja sih? Memang tiap AM itu punya cara sendiri. Kalau saya sih lebih ke ini, kebetulan aku megang 5 grup besar Wah, di Semarang yang memang mereka punya power yang luar biasa lah di Semarang. Contohnya, Sido Muncul Group. Mereka punya holding company yang mana menaungi Tentrem, mereka punya apa, Mang Engking, Kedai Tenong, Kunakuni dan lain sebagainya. Kemudian ada Metro Group. Metro Group punya 36 lini usaha dari hotel Metro Internasional sampai Sport Center. Mereka juga punya penginapan. Terus saya juga handle PT Putra Wahid Land yang sekarang ada Depak Mall, Bukit Wahid, kemudian Madukoro Square. Nah, cara nelateni mereka adalah dengan, kalau saya sih pribadi, ada beberapa rumah-rumah owner yang memang kita bantu full support ke mereka. Misalnya rumahnya salah satu contoh Pak David, ownernya sudah muncul. Itu kalau ada gangguan, kita memang gercep cepat ke pelanggan. Jadi tidak, kadang kan harus laporan tiket segala macam, ya itu memang prosedur kita. Cuman ada beberapa pelanggan yang memang kita harus kondisikan dengan baik, kita kasih solusi yang cepat. Kalau gangguan, satu itu. Yang kedua, memang kadang ada beberapa yang punya perusahaan ini punya hobi-hobi tertentu, misalnya sepedaan, tenis. Ikut juga ya. Nah, aku ngikutin ke grupnya mereka. Nah, jadi obrolannya biar lebih nyambung. Enak. Itu aja sih. Gitu. Jadi ngikutin apa kebiasaan pelanggan biar lebih deket lagi gitu ya Mas ya. Betul. Oke, nah Mas Daniel suka dukanya, tadi udah cerita sukanya aja nih. Nah dukanya ada nggak sih Mas jadi AM itu sebenarnya? Sebenarnya AM itu adalah salah satu duta Telkom ya. Jadi berkaitan dengan hal ini tuh sebenarnya lebih ke seni menjual. Kalau AM menjual. Seni menjual. Dan orang itu punya seni sendiri. Kalau aku jarang ada dukanya. Karena mindsetnya adalah kita mau bantu orang. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya create pahala sebanyak-banyaknya. Even Sabtu Minggu selama memang kita bangun, artinya dari jam bangun jam 4 pagi sampai jam tidur jam 11 malam, memang kita selama bangun ya harus nanggepi pelanggan. At least pelanggan tuh hanya minta informasi, hanya minta Mas ini invoice belum datang, Mas aku mau tempat baru bisa nggak pasang, hanya nanya-nanya seperti itu, tapi nggak ada masalah buat kami. Artinya memang kita kan tugasnya adalah membuat pelanggan nyaman, kemudian mau bantu mereka, that's it. Itu aja, banyak sukanya. Keren, banyak sukanya, dukanya minim ya Mas. Jarang. Soalnya Mas Daniel itu kalau melakukan sesuatu tuh dengan ikhlas. Jadi kalau semuanya ya kayaknya seneng-seneng aja dilakuin gitu. Oke, Mas Daniel, produk Indibis tuh banyak. Kita masuk lagi ke Indibis. Dan yang dibutuhin pelanggan tuh juga banyak. Tapi yang sering dibutuhkan itu apa aja sih Mas biasanya? Kalau Indibis ya. Jadi pelanggan di lapangan itu paling sering. Memang kalau connectivity adalah Indibis 50 mega. Indibis 50 mega. Mereka biasanya 3 sampai 5 orang dipakainya. Jadi 50 mega cukup internet only, paling banyak sih. Cuman kalau lihat karakter pelanggannya ya, kalau memang dia mall, kemudian ruko, biasanya adalah internet dan telepon yang 2P 50 mega. Itu 50 mega udah cukup ya Mas ya? Udah cukup, tapi kalau manufaktur antara 100 sampai 200 mega. 100 sampai 200 mega itu biasanya buat berapa pengguna itu Mas? Buat 10 sampai 15 pengguna. Nanti mereka biasanya memang pasang mikrotik, kemudian mereka share ke beberapa komputer dan laptop. Berarti itu ya biasanya ya 50 mega dan juga 100 Mbps. Betul. Dan yang lainnya, produk lainnya ada nggak sih Mas? Ada. Jadi kalau connectivity paling sering saya jualan Astinet. Astinet itu dibagi jadi 3. Ada lagi banyak Astinet ya. Lite 1/4, Astinet Fit 1/2, Astinet Murni atau kita ngomong Astinet Tok itu 1/1. Nah itu produk powernya Telkom. Sebenarnya ada lagi IP Transit, ada VPN dan Metro. Tapi memang untuk pelanggan tertentu, IP Transit untuk kampus. Kebetulan saya nggak pegang kampus. Yang saya pegang yang sering adalah Astinet, yang paling sering sama WiFi Managed Service, WMS. WMS itu sangat powerful karena
perangkatnya WMS itu sudah pakai Cisco, yang mana memang brand Cisco di tempat kita kan sangat bagus, jadi lebih stabil, itu sih. Keren tuh, berarti produknya tuh banyak untuk konektivitas tuh banyak ya. Yang lainnya ada nggak nih Mas? Yang selain connectivity ada. Selain connectivity. Jadi yang selain connectivity, kebetulan aku pegang sekolah juga. Sekolah Sekolah. itu kita ada pijar sekolah, pijar sekolah. Kemudian kita juga ada OCA, Ocha. sama Netmong. Jadi fungsinya pijar sekolah itu sebenarnya simpel, artinya kalau dulu kita tuh nggak ngerti, anak-anak kita tuh mau pada saat masuk sekolah kita nggak bisa pantau nilainya, Benar. pantau dia hadir di sekolah atau tidak. Oke. Kemudian kadang-kadang dalam tanda kutip anak-anak kan suka kalau dapat nilai jelek kan disembunyiin ke orang tuanya. Iya dibuang gitu ya. Tuh, yang nilai 0 jadi 10 misalnya. Ditambahin Nah, kalau sendiri di- tulisannya. Di pijar nggak bisa karena absensi murid, kemudian nilai Hah? reporting bisa diakses online. Nah itu untuk orang tua sendiri bisa Orang ngeakses tua juga. punya akses pakai App Store Oke. atau pakai Play Store, nanti mereka bisa install. Oh baik. Kemudian yang berikutnya adalah Netmong. Netmong ini sebenarnya adalah dia untuk monitoring jaringan kita. Fungsinya adalah sebenarnya kalau di dinas kenapa perlu atau di sekolah perlu? Karena yang mereka punya cabang, mereka kadang-kadang punya satu dashboard kepengen ngelihat cabangnya itu aktif semua atau tidak. Jadi katakanlah kayak Metro punya cabang 36. Kan nggak mungkin nanyain satu-satu. Ini aktif nggak ya? Untuk mantau kita bisa kasih Netmong. Jadi mereka punya cabang berapa, kita bisa cek internetnya aktif atau tidak. Kemudian setelah misalnya ada gangguan, ada percepatan di Netmong untuk segera lapor ke kita. Gitu. Jadi lebih gampang mantau per cabang ya. Itu ada bundlingnya sendiri. Ada. Harganya lebih khusus lagi, Lebih murah. khusus lagi, bundling biasanya dengan connectivity. Oke, tadi ada pijar sekolah. Kalau di Semarang sendiri pijar sekolah SMP mana aja nih yang pakai ini? Pijar sekolah di Semarang sudah powerful. Oh ya, Jadi dipakai 324 SD sama 46 SMP itu di Jawa Tengah. di Semarang. Di Semarang aja. Yang negeri. Yang negeri, wah keren. Berarti ada SD, SMP. SMA, cuman SMA. saya handle di SD sama SMP aja. Oke, itu kliennya Mas Daniel sendiri. Ya, yang SD saya kebetulan ada partner in crime, Mas Mastur yang bantu untuk handle SD. Yang SMP saya pegang. Wah keren. Karena pijar sekolah ini adalah kenapa sebenarnya kalau mengenalkan saja itu gampang. Jadi mengenalkan pijar sekolah untuk masuk ini dipakai segala macam, tapi mengubah habit guru dan murid untuk pakai itu yang susah. Susah ya. Makanya kami dibantu sama teman-teman magang Unwahas untuk menempatkan teman-teman itu di sekolah. Kenapa harus ditempatkan di sekolah? Karena mereka yang harus ngawal Bapak Ibu guru setiap hari harus pakai. Dan itu harus terbiasa selama setahun. Dan menempatkan orang 1 tahun di situ, kalau tidak anak magang ya kita harus punya kos yang lumayan banyak kan. Benar. Nah, jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus untuk nambah anak magang di sana. Kemudian kita standby kan selama 1 tahun. Oh seperti Biar mereka itu. terbiasa pakai gitu. Oke, berarti kalau sampai sekarang tuh sudah banyak kayak yang terbiasa ya? Sangat banyak kalau Sangat di banyak ya. Semarang. SD 324, SMP 46. Berarti semuanya udah mulai terdigitalisasi ya Mas ya? Pelan-pelan sudah Pelan-pelan sudah. Oke, mantap. Nah, kalau Ocha sendiri Mas, Ocha sendiri tuh gimana? Produknya gimana nih kalau buat masyarakat? Oke. OCA itu yang sering aku pakai WhatsApp-nya, WhatsApp-nya. WhatsApp verified-nya. Oke. Cuman ini memang ongoing progress penawaran. Karena OCA di tempat kita dulu tuh aktivasinya mahal. Sampai 10 juta aktivasi untuk verified centang hijau. Centang hijau ya. Tapi sekarang tuh 5 juta sudah plus verified, sudah dapat untuk blasting message Oh, udah sampai plus. 5.000. Baik. Nah, jadi mereka pada saat memblasting pelanggan-pelanggan corporate yang mana katakanlah let's say hotel, mereka kan butuh kasih promo. Oh, terpercaya. Centang hijau soalnya, bukan promo abal-abal. Nah, kita bisa bikin masking katakanlah hotel Arus gitu untuk kirim ke pelanggan. Ya, manfaatnya buat itu sih, dapat kepercayaan lebih. Trust ya seperti Mandiri, BNI kan sekarang semua pakai WhatsApp verified untuk memastikan bahwa memang benar mereka yang mengirim. Untuk meminimalisir penipuan juga ya Mas Betul. ya. Oke. Nah, keren banget kan Mas Daniel, produk Telkom itu banyak, tapi Mas Daniel bisa menggait banyak klien juga. Penasaran juga nih tips and tricks untuk sobat bisnis atau penonton yang pengen jadi AM. Boleh kasih tahu dong Mas, tipsnya tuh apa sih? Oke, jadi posisi AM di Telkom ini so spesial ya. Artinya begini,
kita setiap hari itu kenal orang baru dan ganti suasana baru, berkomunikasi dengan orang lain. Saya pikir ini hal-hal yang bikin kita lebih hidup dan tidak bosan. Benar. Nah, satu mindset yang memang AM harus punya, satu harus mudah dalam membantu orang. Itu wajib. Wajib. Yang kedua, selain berusaha, kita harus berdoa. Kalau saya setiap ketemu pelanggan, saya baca doanya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi memang itu sangat berpengaruh ya menurut saya. Mindset positif itu pasti akan ada tarik menariknya lah. Jadi salah satu doa Nabi Musa itu dulu waktu dia ngasih info ke Firaun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah itu biasanya baca sebelum ketemu pelanggan untuk memudahkan mereka itu menerima informasi dari saya, kemudian saya lancar dan mengarahkan beliau dan jarang gagal. Jadi maksud saya dalam setiap kegiatan kita masukkan Tuhan ke peserta kita gitu. Allah Subhanahu wa taala beserta kita, maka semuanya akan mudah. Keren. Itu sudah saya pastikan. Jadi kalau tidak dapat rezeki hari ini, mungkin besok. Dan Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Benar. Nah, itu adalah mindset yang harus kita tanamkan. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Benar. Jangan takut ditolak pelanggan. Artinya berbuatlah lebih karena kita sudah memang di Telkom, ya berikanlah sebaik-baiknya untuk Telkom Indonesia. Thank you banget Mas Daniel, sukses selalu. Terima kasih. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Jadi buat sobat bisnis nih yang mau ngebahas tentang bisnis lainnya atau ngebahas tentang apapun itu, langsung aja komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini. Jangan lupa terus stay tune di YouTube Indiebis Jateng DIY. Like, comment, subscribe, and share. Bye.